Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita fikih seperti biasa, kita masih di bab rukun salat. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wassadat wassalihin wal masyayikh, utusan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa ilal muallif adzal kitab al-Imam Allamah Ahmad bin Husain Asy'ari bi Abi Suja rahimahumallah, amadanallahu bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwari wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai di sujud. Sujud itu dahi ini ditempelkan betul, bukan ditahan. Makanya kalau ada kapas ditaruh, kapasnya tuh gepeng. Bukan sujud ini sayang, jadi ditahan dia, tak dilepas gitu. Sujud itu dilepas, ditekan sangat tidak. Pokoknya biasa. Jangan ditahan pakai tangan supaya jangan gini, juga jangan apalagi digini-gini kan biar cepat hitam. Nah, itu lagi tak bagus tuh. Salah. Biar cepat hitam ada tanda sujudnya. Bukan gitu. Di akhirat itu nanti wajahnya umatnya Nabi Muhammad itu bersinar dengan asarnya sujud. Bekasnya sujud tuh bukan hitamnya jidat, tapi bersinar wajahnya. Asar tuh bukan, jangan artikan asar pakai bahasa Indonesia bekas, bukan. Bekas tuh itu tadi kalau nak hitam masa gini kan. Itu sholat 3 kali aja dah cukup, udah hitam lah tuh. Apalagi ditekan-tekan. Tak gitu, maksudnya asari sujud itu apa kita bilang nih, efek positifnya. Asar tuh efek positif. Jadi orang nanti, sekarang kata Rasulullah SAW, sunnahnya orang wudu ini kan dilebihkan sedikit, tangannya dilebihkan sedikit, kakinya dilebihkan sedikit. Kenapa kata Rasulullah, nanti umatku di akhirat ini ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu wajahnya ini bersinar, tangannya ini bersinar, sini bersinar, kakinya bersinar. Jadi ibarat kuda tuh yang bagus tuh yang setiap kakinya tuh putih, ibaratnya gitu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu bersinar, wajahnya itu bersinar. Jadi sekarang kalau kita pikir, Rasulullah SAW itu kan seganteng-gantengnya manusia, sebagus-bagusnya manusia, ya. Masalah Rasulullah tuh, mohon maaf ya, jidatnya tuh hitam gitu, gitu. Kira-kira ganteng tak? Kira-kira enggak ganteng. Itu salah pemahaman. Jadi athari sujud maksudnya bekasnya sujud, bukan bekas secara bekas gitu, bukan bekas zahir, tidak. Athar tuh artinya, athar yaitu istilahnya faidah atau kita bilang efek positifnya nanti di akhirat.
Itu maksudnya begitu. Jadi jangan jadikan, mohon maaf, justru kalau menurut ulama salafus saleh, tanda seperti itu justru tidak bagus. Ya, jangan sampai. Kadang orang-orang biasa tinggal tulang aja, ya kan? Apalagi. Jadi jangan begitu. Jangan, itulah tadi, jangan pula nak bikin bekasnya sujud ditekan digini-ginikan biar cepat hitam. Jangan gitu, itu salah paham ya. Jangan salah. Apa nak yang asar gitu aja? Nak asar yang macam gitu aja, asar yang zahir itu yang dindaki. Bikinlah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi ketika orang lain wajahnya umatnya Nabi Muhammad bersinar, dia malah gelap dengan adanya yang seperti itu. Salah paham. Itu menurut ulama para aulia itu tidak bagus, nggak bagus seperti itu. Bukan bagus. Masa Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, hitam semuanya jidahnya, cantik tak? Ganteng tak? Orang-orang kafir bilang, apa pasal nih Nabi Muhammad dengan para sahabat kok jelek-jelek kali ya jidatnya kalinya. Malaslah aku maksudnya. Kenapa orang sampai jelek? Itu jadi tanda jelek bagi kaum muslimin kalau memang itu yang dijadikan ciri khas dalam arti teks secara dohirnya. Itu. Tapi itulah manusia kadang-kadang wallahu alam mana ada hadis. Jadi itu hanya dipikir-pikir, dipahamkan asar sujud bekasnya sendiri. Berarti inilah bekasnya sujud, dipikir pakai pikirannya sendiri. Dan ternyata itu keliru. Jadi sujud itu maksudnya nih ya standar aja, standar. Jadi pokoknya dilepas gitu aja. Dilepas, ditahan pun tidak, ditekan gini pun tidak. Kalau ditekan lama-lama kemek semua ini nanti ini sini nih. Sebentar ganti karpet baru. Wah, tiba-tiba boros sekali karpet nih. Iya, orang jamaahnya kalau gini kan ya, habislah kalau sebentar ganti. Paling yang ini kan dekat lutut nih kan, karena memang lutut ini nekan. Itu wallahu a'lam. Ini untuk kebaikan kok kita sampaikan seperti ini. Jadi itu sebenarnya pemahaman yang seperti itu. Yang punya kayak begitu, itu diusahakan jangan diteruskan. Maksudnya diusahakan biar hilang. Ya. Ya tapi mungkin nggak tahu apa gimana caranya atau kesalahannya di mana pun kita kurang tahu juga. Ya, mungkin terlalu nekan atau sengaja digesek-gesek, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu bukan tanda-tanda yang ada pada Rasulullah, juga tanda-tanda dari para sahabat. Ya, tidak ada nas dalil yang jelas hadisnya bahwa Rasulullah itu berjidat hitam atau Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Itu kalau memang orang Islam itu menjadi tanda yang tak bagus, malah jadi tak ganteng, jadi tak bagus. Tak jadi Rasulullah jadi tak ganteng sendirilah. Nah, itu. Lanjutkan. Duduk istirahat di antara dua sujud. Pada setiap rakaat itu berlaku bagi sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau terlentang berbaring. Duduk istirahat paling pendek berdiam sesudah anggota geraknya, dan yang paling sempurna ialah diam lebih lama disertai doa yang sudah terbiasa. Al-julus baina sajdatain. Itu sebentar itu nomor berapa tuh? 11. Nomor 11. Diartikan apa? Duduk istirahat. Ini bukan duduk istirahat ini. Itulah bahayanya kalau kita baca bahasa Indonesia saja. Ketika yang menerjemahkan itu salah, gitu jadi. Duduk istirahat itu duduk setelah sujud kedua mau berdiri. Istirahat. Ini duduk ini rukun. Kalau duduk istirahat itu boleh dilakukan, boleh tidak. Sunnah, julus istirahah namanya. Kalau ini duduk memang duduk rukun antara dua sujud. Kok duduk istirahat di situ diartikan? Jadi duduk antara dua sujud. Duduk istirahat itu orang habis rukuk, sujud, dia nak berdiri langsung, duduk istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu sebentar baru dia naik. Nah itu. Jadi kalau di teks yang aslinya Arabnya, makanya saya mau comparekan, mau betulkan.
Takut kadang-kadang begitu ada kesalahan di dalam penerjemahan. Al-julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Enggak, bukan julusul istirahat, bukan. Nanti julusul istirahat dia ada di sunnah. Mana ada enggak ya? Wa hayat. Nah, ini wa indar ruku ihram wa ta'min wa takbirat wa raf'i sami Allahu liman hamidah wa tasbih wa sujud wa raf'il lafadzan wal julus fil julus falahu wal iftiras fi jam'il jalasat wa tawarruk al jassa fil akhir wa sunanuha, sunnahnya kunut julus enggak disebutkan. Jadi karena duduk istirahat itu Imam Malik tidak mengatakan sunnah. Kalau Imam Malik itu habis sujud langsung berdiri, enggak ada parkir dulu, duduk dulu, enggak ada. Dan itu memang dilakukan ketika memang orang Rasulullah ketika sudah berumur. Nak langsung ini berat kalau orang tua. Jadi dia terpaksa duduk dulu baru naik lagi. Nah, hasilnya waktu muda langsung dari sujud langsung berdiri. Jadi disitulah perbedaan ulama. Imam Syafi'i tetap mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi duduk dulu baru berdiri. Imam Malik tidak. Nah, itu perbedaan. Jadi terserah mau duduk istirahat mau tidak boleh saja semuanya. Tetapi kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah, saya bacakan Arabnya. Wal julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Sawaun shalla qa'iman au qa'ida, sama saja dia salat berdiri ataupun salat duduk. Au muttajian, atau dia salat sambil tidur miring. Wa aqallu sukunu ba'da harakati adaih. Pokoknya minimal ya duduk diam semuanya. Biqadri membaca subhanallah. Waktu yang digunakan untuk subhanallah. Kemudian mana nih? Wa akmaluhu azyadatu ala dzalika bidu'a al-warid. Sedangkan yang bagus lebih lama dari itu sambil membaca doa yang sudah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dari beberapa hadis digabungkan itu, ya. Dari beberapa hadis digabungkan. Ada versi-versi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak ada wa'fu anni, enggak ada. Berdasarkan riwayat hadis kemudian digabung, jadinya seperti yang kita baca komplit, beberapa hadis digabungkan. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi aqrab lam yasiha. Kalau dia nih tidak duduk antara dua sujud, jadi sujud terus gini langsung gini lagi, nggak sempat duduk, ya nggak sah sholatnya. Ada orang yang kayak gitu, subhanallah, sholatnya ada, saking nggak tahu kenapa dia nak cepat. Jadi dia belum duduk gini, dia masih naik gini langsung sujud lagi. Itu nggak sah sholatnya, karena dia meninggalkan satu rukun. Kan ada dia entah kenapa kaki kadang-kadang pun belum sempat dibalikkan, gini langsung lagi sujud lagi. Itu salah. Itu berarti dia tidak ngaji. Ikut-ikutan, itu yang menjadi masalah. Kemudian akrab lam yasiha. Jadi walaupun dia posisinya sudah mendekati duduk tapi nggak sampai dek gini, itu langsung dia sujud lagi, itu tidak sah. Lanjutkan 12 tumaninah, suatu duduk di antara dua sujud. 13 duduk akhir yang mengirim salam atau duduk tahiyat. 14 bertasyahud atau membaca tahiyat sewaktu duduk akhir. Paling tidak baca tahiyat sebagai duduk. Ya, baca. At-tahiyatullahi
At-tahiyyatu lillahi. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang tahiyat itu minimal at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi, itu minimal. Tapi kita biasa diajarkan yang komplit. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sampai saking susahnya waktu kecil-kecil at-tahiyyatus mubarakatus sholawatus tuh semuanya. Ini susah. Nah, itu aslinya at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslinya. Iya. Ya. Ya. Nah. Lupa. Apakah perlu? Oh, tidak perlu. Tidak. Itu nanti ditambal pakai sujud sahwi sebelum salam. Jadi tidak ketika rakaat kedua lupa, jadi tahiyatnya diundur, rakaat ketiga tidak. Ya sudah lupa ya sudah. Bahkan tidak boleh kalau sudah berdiri tegak, nggak boleh duduk, nggak boleh turun lagi, batal sholatnya. Kenapa? Karena ini yang ditinggalkan, ini sunnah. Ini ketika dia sudah berdiri, ini dia sudah melakukan fardu, kok dia duduk lagi, dia nambah fardu jadinya, nambah rukun, nggak boleh. Tapi kalau orang tak paham, yang makmum bunyi subhanallah, dia udah berdiri, duduk lagi, itu salah. Salah itu. Yang makmumnya tak paham, dikira orang lupa, mesti subhanallah. Imam. Jadi kalau imam lupa tahiyat awal, selagi dia belum, kalau dia dah tegak, tak usah subhanallah sudah. Kita ikut berdiri. Ya, karena sudah masuk ke rukun berdiri, ini sudah rukun yang berikutnya. Kok balik lagi? Nah, balik lagi ngejar sunnah, berdiri lagi rukun lagi. Itu tidak boleh. Kecuali dia baru nak gini, ini macam gaya-gaya ini nak berdiri nih, subhanallah, tak jadi diri turun. Kalau dia sudah mendekati posisi berdiri, biarkan imam berdiri, makmum harus ngikut. Ini banyak yang tak tahu nih. Sering terjadi, sama-sama nggak tahu. Jadi susah. Makanya imam itu pun harus pandai, bukan hanya sekedar bisa baca Quran, harus tahu dia. Nah, itu secara ulama hukum fikihnya batal sholatnya, karena menambah satu rukun. Menambah satu rukun apa? Berdirinya jadi dua ditambah. Nah, mestinya satu berdiri, kau udah berdiri turun berdiri lagi jadi dua. Menambah rukun membatalkan sholat. Nah, itu masalahnya. Meninggalkan sunnah tidak batal sholatnya. Maka sunnahnya sudah terjadi. Makanya ada sunnah sujud sahwi. Begitu juga dengan kunut. Ini imam lupa nih, sami Allahu liman hamidah. Langsung Allahu akbar sujud. Subhanallah, berdiri lagi. Allahumma hdina fi man hadayt. Ini namanya tak ngaji namanya. Alamak lupa. Si makmum sama juga tak tahu. Kira lupa nih. Subhanallah. Imam berdiri lagi. Allahumma hdina fi man hadayt. Ini salah total, kayaknya benar karena tak ngaji. Nah, itu bedanya. Makanya itu ibadah seperti ini yang tanpa ilmu. Ini yang namanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beribadah tanpa ilmu, amalnya ditolak sama Allah. Kau tak sesuai SOP-nya ini enggak sesuai. Jadi SOP ini urusan agama ini lebih harus tertib. SOP urusan dunia kadang kasih amplop pun bisa jalan. Kalau SOP akhirat ini tak bisa. Mau amplop apa? No, tak bisa. Malaikat tidak menerima sogok. Ya, selesai. Nah, tuh. Jadi sama kasusnya tahiyat awal dan umpamanya meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan kunut, itu semua hukumnya sunnah. Kalau sudah terlanjur melakukan rukun berikutnya, kita harus ngikut sama imam. Si makmum kan imam nih kok enggak kunut, kunut sendirilah. Salah. Imam turun ikut turun. Nanti imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Imam lupa juga sujud salam, aku ikut salam juga lah.
Gitu, tak ada masalah. Nah, gitu. Jangan pula kita berbeda dengan imam. Wallahu a'lam. Kunutnya ketinggalan imamnya. Terus dia tidak sujud sahwi, Ustaz. Enggak apa-apa. Kunutnya sunnah, sujud sahwinya lupa lagi. Sudah kunutnya lupa, nak sujud sahwi lupa lagi. Macam mana subuhnya? Sah. Karena dua-duanya hukumnya sunnah, enggak apa-apa. Tapi bagaimana Kiai? Imam sujud sahwi, masih dikubur di belakang itu tertutup. Dia tidak tahu apa yang diperbuat imam. Ya dibuka lah. Waktu sujud itu kan Ya sebetulnya dibuka sebetulnya. Nah, nggak harus sih. Jadi mengetahui gerak-gerik imam bagi makmum hukumnya wajib. Nah, kalau ada makmum nggak tahu gerak-gerik ini, imam ini sedang rukuk ke sedang sujud, ini tak sah salatnya. Dan mengetahui gerak-gerik itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa boleh. Yang repot pas ditutup speaker mati. Wah, macam mana nih? Contoh umpamanya ini imam dah tahiyat, dia masih rukuk gini, imam ni apa? Ternyata speaker mati. Kacau. Nah, kan? Ini membatalkan. Sebetulnya bisa, dia tidak tahu gerak-gerik imam, bisa juga dengan cara dia melihat perantara. Pokoknya di sana ada orang agak jauh, tapi di dekat, pokoknya di luar masjid sana, kan dia tak tahu gerak-gerik imam, suara pun tak dengar, imam pun tak nampak, tapi dekat depan pintu tu ada soft yang ikut imam, dia nampak orang ni rukuk, kita ikut rukuk, orang itidal, orang sujud, itu sudah sah. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, nggak sah, batal salatnya. Dengar tidak, lihat tidak, ya sudah, selamatlah sudah. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau ibu-ibu, kalau Allah yang repot nih kadang-kadang ya semacam itu kan nggak biasanya kan, atau kadang-kadang sujud tilawah tak nampak orang sujud tilawah di sana berdiri aja. Ibu-ibu sebetulnya dibuka tidak ada masalah, karena di dalam fikih itu penyusunan shaf salat itu pokoknya laki-laki dewasa, anak-anak, ibu-ibu. Tidak ada syariat aturan harus ditutup pakai satir, itu tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Dan boleh ditutup sah, bukan tidak sah, tapi dengan syarat dia masih mendengar gerak-geriknya imam itu, masih mendengar. Jadi ada sarana yang dia tahu, oh ya sami Allahu liman hamidah, oh imam berarti i'tidal. Ya paling tidak tidak dibuka semua, sebelah sana lah sikit buka, yang sana nampak makmum. Jadi untuk percontohan satu, kawan ni kok berdiri duduk, oh berarti sebelah orang dia dengar. Umpamanya ada apa namanya ini, speaker mati atau apa, kan? Tak ada bingung. Ya silakan. Sebentar. Gimana? Zuhur. Ya. Ya. Kalau batal tidak, cuma istilahnya ini khilaful aula, batal tidak, ya. Batal tidak batal dan dosa pun tidak. Khilaful aula ini tidak sesuai dengan sunnahnya, misalnya gitu. Kalau batal tidak, tidak, tak apa. Gimana, Pak Wir? Ya. Ya. Enggak ada. Ya. Ya. Itu oknum tuh. Oknum. Ya. Tapi sebetulnya ada solusi sebetulnya. Kita bikin kaca. Nah, itu solusi cantik. Jadi nampak dari sana, nggak nampak dari sini. Itu maksudnya, intinya begitulah. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuma maksudnya jangan dianggap yang seperti ini menjadi satu syarat itu. Kalau nggak gini nggak boleh nih, harus gini, nggak, tidak. Tapi kalau dikasih silakan.
Yang penting gerak-gerik sholat apa dia tahu, imam nampak. Tapi otomatis ketika kasus speaker mati atau apa, harus ada yang membukakan itu, atau yang paling depan ibu-ibu kalau speaker mati Bu, yang paling depan tangannya gini, seret nggak apa-apa ya, buka ini langsung set biar nampak ini imam sedang apa gitu, gini aja nggak apa-apa, tangannya ini dibuka jadi tahu. Nah, jadi rukuk sujudnya tahu, nggak apa-apa ya. Bisa. Yang nggak pakai karpet. Nggak, mungkin itu ada lebih ditekan karena zaman Rasulullah nggak ada karpet, bahkan pasir tanah. Makanya Rasulullah ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah itu begini. Ya, ini seperti di sini definisinya, caranya kan pokoknya kalau ada kapas tuh dia tenggelam kapasnya. Itu saja, berarti sudah sah. Ada kapas tuh kan tipis, kita taruh pelan pun dia kan sudah tenggelam. Maksudnya nggak perlu ditekan, nggak perlu kita kalau kita lepas gitu pun itu udah kuat itu. Ya. Hidung menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib. Hidung tuh harus nempel, nggak boleh ada yang menghalang-halangi hidung. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib nempel nih sini. Karena orang sujud beda loh rasanya. Cuma jidatnya saja sama hidungnya kena itu beda rasanya. Beda. Ya. Hah? Itu orang Syiah. Jangan ikut-ikut itu, Syiah itu batu Karbala namanya. Jangan ikut-ikut. Nanti Pak beli batunya di mana? Mau beli gitu. Ya. Itu Syiah itu. Itu batu kalau itu masih ada mazhab 4. Kalau yang pakai batu ini dah Syiah itu batu Karbala itu. Batu Karbala dari Iran, Baghdad sana. Ya. Ya gimana? Ya. Dari Husin Saban. Ya. Ustaz, bagaimana makmum menggantikan imam yang batal sholatnya pada saat sujud? Ya. Apa kita bilang nih? Cara menggantikan ya urfi ini nggak terlalu apa kita bilang ribet ya. Kalau pas sujud imam batal sujud, imam pergi, ya makmum dari belakang dia maju aja sedikit, nggak perlu gini, nggak perlu maju segini saja, maju ini tidak boleh ya, maju aja sedikit nggak apa-apa, nanti pas berdiri baru dimajukan lagi. Nggak harus merangkak pas langsung dekat sejadah imam, nggak harus, maju aja sedikit dulu, yang penting dia maju. Geser nggak masalah, nggak harus gesernya gini, seret gini. Iya kalau karpetnya bagus, kalau yang tak mau gini, tapi tidak masalah, boleh. Jadi istilahnya tidak harus apa nih, macam orang nyosor jadinya kan. Kalau ikut ke tempatnya imam maju serot gini, enggak. Sudah maju sedikit, maju segini ke segini pun tidak ada masalah. Yang penting Anda lebih maju daripada jamaah yang lain. Setelah itu duduk, berdiri, baru dia maju ke depan. Tidak ada masalah ya. Jadi tidak harus pergi ke tempat imam sambil nyosor gitu, jangan, tidak harus begitu ya. Wallahu a'lam. Ya.
Kalau imam sudah mengucapkan salam, ada jemaah yang terlambat untuk melanjutkan rakaat seterusnya. Kalau imam sudah mengucapkan salam ini, kapan waktunya jemaah ini untuk bangkit? Sebab macam-macam caranya nampak. Ada imam yang mengucapkan assalamualaikum langsung berdiri. Ya. Ada yang mengucapkan salam pertama langsung berdiri. Ada mengucapkan salam kedua langsung berdiri. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita terlambat, mungkin juga masalah Itu mic-nya sebetulnya biasanya. Nah, terus lanjut ya. Tak apa. Kalau ini sujud sahwi lah, kita terlambat tadi, kemudian sewaktu salam kita teringat, kita tidak zikir sudah subhanallah, itu terlambat tadi, terus kita sujud sahwi. Terlambat apa nih? Ya, Maksudnya kurang 1 rakaat. ya kurang 1 rakaat. Ah. Atau ada teguran dari sebelah, kau ini 2 rakaat, kau mengaku dari salam. Nah, kemudian kita langsung pula sujud sahwi. Apakah itu sah gitu? Ya, udah itu aja. 2. Ada lagi? Udah. Ada lagi? Tambah 1 lagi? Tak ada. Dah. Yang pertama tadi salam. Kapan orang berdiri? Makmum itu mengikuti imam setelah selesainya imam, dan mau meneruskan sholat juga setelah selesainya imam. Banyak makmum nih salamnya ini belum pada waktunya. Salamnya makmum nih ketika imam dah salam kedua selesai baru makmum salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu kira-kira sholatnya itu. Maksudnya apa? Kayaknya beginilah imam aku ikut tanpa ilmu. Percaya apa tidak? Secara ilmu, secara fikih, makmum itu salamnya setelah salam kedua imam. Oke Pak? Tidak ada keraguan lagi? Mantap? Nah, jangan ragu lagi. Ini udah final. Kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu salah. Belum waktunya. Tunggu imam selesai. Yang berdiri juga gitu. Ini imam belum selesai sholat, dia dah berdiri. Salah. Imam dah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai Pak Imam, aku berdiri. Lanjutkan. Oke? Setelah salam kedua. Selesai. Ini kurang 1 Pak, sebentar ya. 1 lagi. Orang sholat apa? Nak sholat apa kira tadi? Sholat apa? Masbuk sholat apa? Katanya sholat maghrib. Masbuk sholat maghrib. Dia kurang 1 rakaat nih. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah duduk. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kawan sebelah, kau ini kurang 1 lah. Bapak langsung Allahu Akbar sujud sahwi. Salah. Lah salah pula. Yang betul yang mana? Kita kurang 1. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini bukan sujud sahwi. Nah, tidak. Rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Yang digantikan dengan sujud sahwi itu sunnah, seperti kunut sama tahiyat awal. Kalau kurang rakaat tambah, bukan sujud sahwi. Nah, ini ilmu kira-kira lagi kan? Nah, itulah bahayanya ilmu kira-kira. Kalau Pak kurang 1, jangan ngomong apa pula 2 sudah dapat aku. Nah, jangan gitu. Kurang 1 pikir, iya kurang 1, langsung berdiri Allahu Akbar. Gitu. Walaupun tadi sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, gitu. Caranya gitu. Kalau udah duduk, bersandar, ngobrol-ngobrol, kurang 1 tadi maghribnya. Iya. Allahu Akbar, lambat dah.
Udah lambat. Itu ulang dari awal. Oke, Pak? Ya, Bapak nih. Ada orang sholat ini membaca selawat Nabi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada yang tak membaca Allahumma salli ala Muhammad sampai habis. Ya. Bagaimana ceritanya? Ya. Jadi begini, Pak. Masalah Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina. Rasulullah SAW waktu sholat, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berselawat kepadamu? Kata Rasulullah, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Isinya tanpa Sayyidina. Jadi itu yang memang yang Rasulullah ajarkan begitu. Jadi kemudian kenapa kok ada yang membaca Sayyidina? Ya, membaca Sayyidina. Ya, hujahnya orang yang membaca Sayyidina ini untuk penghormatan. Untuk penghormatan. Jadi ini yang pakai Sayyidina ini biasanya orang-orang ahli adab. Ahli adab. Jadi dia lebih mendahulukan adab daripada perintah. Maksudnya contoh gini, Pak. Bapak umpamanya punya seorang guru. Dia nak masang jam ini agak tinggi lepas. Contoh, kata dia, bang sini, betulkan jam tuh, naik sini aku. Kata guru. Bapak taat sama guru tak? Taat tak sama guru? Jadi guru bilang, ini betulkan jam, kau naik sini aku. Gimana coba? Kita kan wajib taat sama guru nih kan? Wajib taat sama, tapi kita tidak betulkan yang kata guru. Kau naik sini aku, kau naik, kau betulkan jam tuh. Kira-kira kita nak mendulukan perintah, mana yang lebih utama, adab atau perintah? Seperti ini. Ini kasus ini terjadi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Contohnya gini, pada waktu itu Rasulullah SAW waktu iqamat sholat nih. Jadi waktu iqamat sholat ini sahabat nunggu Rasulullah kan, ini kayaknya Rasulullah ini tak datang nih kayaknya nih, mungkin sakit atau apa berhalangan kan. Hanya qomat lah. Qomat. Setelah qomat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak ada Rasulullah, saja yang beres itu untuk menggantikan. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maju ke depan, tiba-tiba Rasulullah datang. Kata Rasulullah, kau depan aja, kau imam. Perintah atau bukan ini? Perintah kan? Perintah Nabi kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih mendahulukan adab daripada perintah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Bahasa kasarnya enggak taat sama perintah Rasul. Tidak, ya Rasulullah depan, saya harus makmum. Kayak itu. Beda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia disuruh maju dia. Nah, itu beda. Jadi semuanya ini bisa dipakai. Nah, boleh dipakai. Yang mau Sayyidina silakan, tapi niatnya adab. Tapi jangan beranggapan bahwa itu dulu Nabi bacanya begitu. Enggak, ini memang dari kita ingin untuk hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya tidak batal sholatnya, sama-sama sholatnya itu sah. Jangan yang pakai Sayyidina melecehkan bilangin yang tidak Sayyidina. Apalah engkau ini tak hormat pula, jangan gitu, karena Rasulullah dulu sholatnya ngajarkannya demikian. Yang nggak pakai Sayyidina jangan pula itu bid'ah tuh gini-gini, jangan gitu dulu, karena orang ini niatnya sangat bagus, hormat ikram, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Dah, oke. Sholat apa di subuh ini? Ada yang baca doa dulu, ada yang tidak baca doa dulu. Ya. Oh, kemarin sudah saya terangkan ini kan, Bapak ini kemarin belum datang, harus datang tiap hari. Ini ceritanya panjang ini Pak, panjang. Jadi intinya gini Pak, singkat ceritanya nih, ini karena waktunya tinggal 3 menit mungkin. Jadi dulu pertama sholat subuh itu nggak ada kunutnya. Ketika pertama sholat subuh difardukan kepada kaum muslimin, itu nggak ada kunutnya Pak. Kemudian nggak ada pertama, tapi belum selesai ceritanya nih. Nanti kalau selesai nanti salah paham. Tapi ketika berkembang pada waktu itu ada satu musibah besar-besaran, kaum muslimin ini menerima musibah besar-besaran, kalah dalam perang, ditekan oleh kafir Quraisy.
Akhirnya ada namanya kunut nazilah. Rasulullah bikin kunut setiap sholat. Maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, zuhur kunut, asar terus kunut terus. 5 waktu kunut terus Pak. Asalnya nggak ada kunutnya. Ketika ada musibah kunut terus. Setelah itu tekanan atau ini tambah ringan, musibahnya tambah ringan, kunutnya dikurangi sama Rasulullah. Jadi 4 waktu. Dikurangi lagi tambah aman 3 waktu, tambah aman lagi 4 waktu. Tinggal subuh tok. Dan ternyata subuh ini terus Rasulullah ini kunut terus sampai Rasulullah wafat. Subuh itu tetap Rasulullah kunut. Akhirnya ulama beda pendapat 2. Ada yang ngambil awal, aku ngambil awal subuh pertamanya tak ada. Ada ulama mengatakan, aku ngambil yang Rasulullah ini dia sampai wafat di kunut, aku kunut lah. Jadi dua-duanya boleh. Kita yang penting kita ini tahu ilmunya gitu. Jangan yang enggak tahu ilmunya ini nyalah-nyalahkan, nanti repot. Rasulullah itu sampai wafat kunut subuh, sampai wafat. Jika kalau kita naik ini, Bapak nak ikut awal kan, nak ikut akhir. Kan gitu kan? Nah, jadi selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jangan gaduh intinya tuh, Pak. Kita orang sholat begaduh pula. Yang tak sholat masih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.